Baik, kita lanjut untuk materi mata kuliah eh, apa ini device elektronika dan kita masuk eh, ke materi model rangkaian amplifier setelah kemarin kita membahas tentang amplifiernya. Jadi untuk model rangkaian amplifier dapat dirancang dengan menggunakan berbagai tipe transistor. Nanti kita akan belajar tentang transistor di bab-bab terakhir. Dan rangkaian tersebut akan beragam dari segi kompleksitasnya bergantung jumlah transistor yang digunakan. Untuk merancang amplifier diharuskan mengkarakterisasi sifat terminalnya. Nah, ini sebagai contoh adalah amplifier tegangan dan di sini kita lihat amplifier sebagai rangkaian ini ya, rangkaian sebandingnya ya, menggunakan yang namanya voltage control voltage source. Jadi di sini apa namanya tegangannya itu diatur oleh sumber tegangan. Yang ini ini adalah tegangan ya, yaitu besarnya adalah A V0 dikali VI. Artinya bahwa besarnya tegangan di sini itu sangat berpengaruh pada tegangan VI di sini. Nah, gitu. Makanya disebut sebagai voltage control voltage source. Jadi eh, sumber tegangan yang apa namanya tegangan yang diatur oleh sumber tegangan. Dengan faktor gainnya ini sebut saja AV0. Nah, seperti ini. Jadi gambarannya ini adalah isi dari eh, amplifier yang kita lihat sebelumnya. Dan kalau kita pasangkan dengan sumber tegangan, sumber di sini ada sumber, entah itu bisa sumber tegangan ataupun arus. Di sini sumber tegangan, contohnya. Lalu di sini adalah bebannya, maka kita bisa melihat dari tegangan ini yaitu nanti akan memiliki yang namanya RS. Biasanya kalau kita mencolok gitu ya suatu, maka akan timbul yang namanya resistansi source akibat dari source-nya ini atau akibat dari sambungannya ini itu umumnya tidak bisa dihilangkan ya atau nilainya cukup apa namanya ada gitu ya, cukup ada. Jadi tidak bisa nol umumnya. Nah, jadi dia akan mengalirkan arus ke resistansi input, resistansi input dari op amp, sehingga pada resistansi input itu ada tegangan VI dan ini besarnya itu akan mempengaruhi tegangan di sebelah kanan di bagian sininya. Itu besarnya adalah AV0 V1 VI dan tegangan dan arus akan mengalir hingga ke tegangan output dan kita dapatkan V0-nya berapa. Nah, jadi kalau kita lihat dengan rumus membagi tegangan dari sini, maka kita bisa mendapatkan bahwa besarnya tegangan VI ini, sorry, ini dari V0 dulu ya. Besarnya V0 itu artinya adalah RL dibagi R0 plus RL dikalikan dengan AV0 VI yang ini. Nah, ini adalah pembagi tegangan. Maka kita bisa mendapatkan bahwa gain tegangannya itu adalah AV sama dengan V0 per VI. Berarti kita bisa pindahkan VI yang ini ke sebelah kiri sini. V0 per VI sama dengan AV0 dibagi RL per RL plus R0. Jadi di sini apa namanya besarnya penguatan atau gain tegangannya itu sangat bergantung pada tegangan RL-nya resistansi beban dan juga resistansi output pada op amp di situ dikalikan dengan penguatan op ampnya sendiri. Nah, agar tidak kehilangan gain pada kopling amplifier ini di apa namanya R0-nya ini harus dibuat sekecil mungkin sehingga kita bisa melihat kalau misalnya R0-nya ini nilainya berdekatan dengan RL atau cukup signifikan dibandingkan dengan RL, maka penguatan AV-nya ini akan lebih kecil daripada AV0. Tapi kalau misalnya kita buat R0 sekecil mungkin atau sampai tidak signifikan sehingga kita bisa apa namanya melihat R0-nya itu sangat kecil atau mendekati nol, maka AV akan mendekati AV0 seperti itu. Nah, jadi itu ketergantungan dengan nilai output pada eh, output pada
op-amp gitu. Tentu output pada op-amp ini kan akan selalu ada gitu, tidak mungkin nol. Sehingga kita bisa sebaiknya memilih RL yang cukup besar gitu dibandingkan dengan RO-nya gitu, R outputnya. Amplifier tegangan ideal memiliki R output sama dengan nol. Lagi-lagi ini ideal ya. Eh, Kalau ideal kita bisa menganggap R outputnya itu sama dengan nol. Dan jika RL sama dengan tahingga, maka AV sama dengan AV0 seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu gain tegangan pada amplifier tanpa beban atau gain tegangan sambungan terbuka. Jadi kalau kita tidak memiliki beban gitu ya, bebannya dilepaskan, maka besarnya AV itu sama dengan AV0 karena ya apa namanya tidak ada nilai RL-nya itu dianggapnya sangat besar dan RL-nya menjadi sangat kecil. Nah, ini ya, gain tegangan sambungan terbuka. Nah, besarnya tegangan pada resistansi input adalah ini juga kita menggunakan apa namanya pembagi tegangan untuk di bagian yang menggunakan dipasangkan sumber tegangan. Berarti tegangan di RI atau VI ini besarnya adalah tegangan sumber dikalikan RI dibagi RS ditambah RI. Sehingga kalau kita melihat gain tegangan keseluruhannya, yaitu kita menggantikan nilai untuk apa namanya di sini V0 per Vs-nya. Jadi kalau di sini adalah V0 per VI, gain tegangan untuk sampai bagian sininya dari sini dari VI ini, sedangkan keseluruhan yaitu tegangan keluaran pada beban dibandingkan dengan tegangan masukan sumbernya V0 per Vs. Nah, jadi tinggal kita masukkan apa namanya substitusikan nilai VI ini yang ini. Nah, sini VI dimasukkan dengan nilai ini. VI sama dengan VS RI per RI plus RS. Atau kita bisa pindahkan VS-nya. Jadi V0 per VS ini adalah gain tegangan keseluruhan adalah AV0 dikali RI per RI plus RS dikali RL plus R0. Hal ini juga bisa kita lihat kalau kita ingin mendapatkan gain tegangan mendekati AV0 ini, maka R0 itu tadi harus mendekati 0 dan RL-nya sangat tinggi dan RS-nya pun ini harus mendekati 0 atau RI-nya dibuat sangat tinggi seperti itu. Ini ya. RI ya, seperti itu. Oke, jadi di sini RS-nya sebisa mungkin nilainya sangat kecil ya, sehingga tidak kehilangan gain. Gitu. Nah, dalam beberapa kasus dibutuhkan hanya peningkatan daya, bukan tegangan. Seperti itu. Eh, Misal sumber tegangan memiliki resistansi sumber yang tinggi, ya nanti jadi ada resistansi sumbernya itu tinggi dibandingkan resistansi bebannya. Jadi resistansi sumber yang ini dibandingkan resistansi bebannya itu dia lebih tinggi dari sumber gitu ya. Sehingga jika sumber yang dihubungkan langsung pada beban akan terjadi atenuasi atau penurunan tegangan yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita punya sumber tegangan di sini ya misalnya. Nah, lalu kita memiliki resistansi sumber di sini dan di sini adalah resistansi beban. Nah, maka kalau kita misalnya bebannya itu berupa lampu ataupun perangkat apapun gitu ya sebagai keluarannya. Nah, jadi di sini misalnya VO-nya dan ini adalah VS. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa V0 itu dengan rumus pembagi tegangan RL dibagi RL ditambah RS. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya resistansi sumbernya itu sangat tinggi, ini relatif tinggi dibandingkan dengan RL-nya, maka nilai V0 itu akan menuju 0 atau nilainya menjadi sangat kecil gitu. Sehingga sebagian besar sebagian besar tegangan justru hilang di resistansi sumber ini gitu. Bukan masuk ke di load-nya atau di beban yang justru dibutuhkan seperti itu. Nah, ini
apa namanya, terjadi atenuasi atau penurunan tegangan yang sangat signifikan, ya dengan kata lain sangat tidak efisien. Nah, pada kasus tersebut dibutuhkan amplifier dengan resistansi input yang besar, lebih besar dari resistansi sumber, sehingga kita bisa menghubungkan RS ini ke ke input amplifier ini dengan resistansi input yang besar, seperti itu. Dan di sini RO-nya itu bisa dibuat lebih kecil, resistansi output yang kecil dibandingkan dengan RL-nya. Jadi kita membuat di sini R input op amp-nya itu lebih besar dibandingkan RS-nya, dan R output lebih kecil dibandingkan R beban, seperti itu. Nah, dan sini ya, lebih kecil dari resistansi beban. Nah, amplifier ini disebut sebagai buffer amplifier. Jadi tujuan dari buffer amplifier ini sebenarnya bukan untuk meningkatkan tegangan di RL-nya, tapi lebih supaya tidak terjadi atenuasi atau penurunan tegangan yang sangat besar seperti kasus ini, seperti itu. Nah, di sini karena ada apa namanya dalam beberapa kasus kita membutuhkan amplifier disusun secara bertingkat atau cascade seperti ini. Jadi ini contohnya kita menggunakan 3 buah amplifier, ada 3 stage, dan di sini adalah source dan di sini adalah load-nya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa source-nya di sumber itu memiliki RS sebesar 100 kilo ohm. Sedangkan load-nya di sini adalah 100 ohm. Nah, dengan kata lain, kalau kita misalnya menyambungkan langsung source dengan beban, maka besarnya tegangan yang berpindah ke apa namanya yang disalurkan ke beban itu berapa ya? 100 dibagi 100.000 ya. Sekitar 100.000 ya. 1 mili apa namanya? Besarnya nanti kalau misalnya langsung disambungkan itu VS per 1000 gitu ya. Jadi tegangan sumber dibagi 1000-nya gitu atau menjadi orde yang sangat kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada stage pertama dipilih resistansi input op amp-nya itu relatif sangat besar dibandingkan source-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang stage 2 ini bisa lebih turun. Ini juga lebih turun, dan di load itu dipilih resistansi outputnya pada stage 3 ini yang relatif kecil dan lebih kecil dibandingkan loadnya. Nanti kita bisa melihat masing-masing stage 1, stage 2, dan stage 3 ini tidak memiliki gain yang sama, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya di sini tentukan keseluruhan gain amplifier berikut, yaitu VL per VS. Jadi tegangan load dibagi dengan tegangan sumbernya, gain arus dan gain daya juga untuk load dibandingkan dengan sumber. Nah, jadi untuk tingkat 1 kita bisa melihat di sini tingkat 1. Jadi kita lihat gain pada tingkat 1 hanya pada stage 1 aja ya di sini. Nah, jadi VI1 yang ini adalah VI1-nya dibagi dengan sumber. Oh sorry, ini untuk yang bagian sumbernya ya. Nah, ini dari sumbernya dulu, yaitu besarnya adalah 0,909 volt per volt ya. 1 mega dibagi dengan 1 mega ditambah 100 kilo ohm, yaitu besarnya adalah 0,909 volt per volt. Itu adalah perbandingan antara tegangan di input op amp stage pertama dengan tegangan sumbernya. Nah, sehingga voltage gain-nya kita bisa dapatkan AV1-nya di sini VI2 per VI1. Nah, ini ya, VI2 per VI1 dikalikan 10 karena gain op amp-nya sendiri itu adalah 10 di sini. Gain op amp-nya sendiri adalah 10. Dan artinya ini tegangan di sini adalah 10 dikali dengan VI1 gitu ya, 10 VI1, sehingga VI2 adalah kalau kita melihat kalau VI2-nya adalah 10 dikali VI1 dikali 100.000 dibagi 100.000 ditambah 1000. Tapi kalau kita
ingin menghitung AV1-nya, maka bisa VI2 dibagi VI1 sama dengan 10 dikali 100.000 dibagi 100.000 plus 1000. Itu adalah 9,9 volt per volt. Nah, ini berarti di sini itu voltage gain-nya adalah 9,9 volt per volt. Nah, untuk tingkat 2 berarti dari sini ke sini, yang tingkat 2 yang ini. Nah, jadi AV2-nya, nah ini ya di sini. AV2-nya yaitu adalah VI3 per VI2 di keluarannya. Ini penguatan op-ampnya adalah 100 kalinya, maka kita dapatkan adalah 100 dikali 10.000 dibagi 10.000 ditambah 1, yaitu adalah 90,9 volt per volt. Itu adalah tingkat 2 ya, atau stage 2. Nah, untuk stage 3 berarti kita melihat dari tegangan input di sini, VI3, sampai ke tegangan load atau tegangan bebannya, sehingga AV3 adalah tegangan pada beban dibagi dengan VI3. Nah, di sini penguatannya hanya satu kali saja, yaitu besarnya adalah 100 dibagi 100 ditambah 10 sama dengan 0,909 volt per volt. Jadi kita memiliki 3 tingkat penguatan. Yang pertama adalah 0,909, yang pertama ini ya, tingkat 1 berarti dari sini ke sini 0,909. Yang dari sininya adalah 9,9 volt per volt. Nah, untuk tingkat satunya, tingkat 2-nya adalah 90,9 volt per volt, dan yang tingkat 3 adalah 0,909 volt per volt. Jadi penguatan utama itu sebenarnya adalah di tingkat 2-nya gitu. Ini yang paling besar gitu ya, penguatan paling besar. Sedangkan kita bisa melihat bahwa khususnya di tingkat ketiga ini penguatannya hampir tidak ada ya, jadi kan hampir satu kan, ya, kurang dari satu malah. Nah, jadi itu digunakan sebagai buffer untuk ya itu apa namanya, menghindari tadi terjadinya hilangnya tegangan atau atenuasi seperti itu yang berlebihan. Nah, sehingga untuk total gain tegangannya kita bisa langsung kalikan saja, karena ini bukan dalam bentuk dB ya. Jadi bisa langsung kita kalikan. AV adalah VL per VI1 dari VI1-nya. Jadi tinggal dari yang sini. Nah, jadi tinggal dikalikan. AV1-nya adalah 9,9. AV2 adalah 90,9 dan AV3 adalah 0,909. Maka kita dapatkan besarnya adalah 818 volt per volt. Jadi berarti ini penguatannya sampai 800 kalinya ya. Atau kalau kita buat dB, jadi 20 log 818 itu adalah 58,3 dB. Nah, itu untuk tegangan gain amplifier untuk semua amplifier ya. Nah, tapi untuk keseluruhan gain ya, maka kita bisa menghitungnya dari sumber dari sini. Nah, jadi kita bisa menghitung ini adalah VL per VS, VL per VI satunya sampai tingkat 1 yang ini kita sudah tahu besarnya adalah AV. Tinggal dari VI1 per VS-nya itu yang pertama ini, yaitu 0,909. Besarnya adalah 743,6. Lagi-lagi nih kita hitungnya menggunakan yang magnitude ya, desimal ya, bukan yang dalam desibel ya. Nah, besarnya adalah 743,6, yaitu adalah 57,4 dB. Nah, itu jadi kenapa biasanya kita menggunakan tidak satu amplifier tapi beberapa amplifier sekaligus, karena kadang kita membutuhkan buffer amplifier seperti itu. Nah, untuk gain arusnya kita bisa menghitung yaitu adalah AI sama dengan I0, I output di sini dibagi dengan I1 ya. Untuk menghitung arus di sini ya tinggal dibagikan aja tegangan di sini berapa dibagi dengan R-nya, dan tegangan untuk I1-nya, gain arus untuk amplifiernya VI1 dibagi dengan tegangan di sini dibagi dengan resistansi di sini gitu.
Jadi VL-nya tadi VL per V1 itu adalah AV di sini. VL per VI1. Nah, ini adalah AV-nya, tegangan amplifiernya. Dan satu 1 mega, 1 juta dibagi 100 adalah 10 pangkat 4. Sehingga kita bisa mendapatkan AV-nya adalah yang tadi ya di sini 818 dikali 10 pangkat 4 itu adalah 8 juta ya, 8 juta kalinya. Ampere per ampere atau 138,3 dB. Nah, gain dayanya ya tinggal di ini aja ya, gain dayanya AP sama dengan PL per PI-nya, yaitu ya sebenarnya adalah AV dikalikan dengan gain tegangan dikalikan dengan gain arus, tapi dalam desimal ya, bukan dalam dB lagi-lagi. Besarnya adalah, nah seperti ini, nah, 66,9 kali 10 pangkat 8, ini salah ya, watt per watt, atau sama dengan 98,3, 98, ini kayaknya salah tulis nih, kayaknya 198, bentar ya, saya cek dulu. Baik, ini jadi sudah benar karena gain daya itu menggunakan 10 log ya. 10 log, sedangkan gain arus dan gain tegangan adalah 20 log. Jadi ini memang terlihat lebih kecil ya dibandingkan gain arus. Tapi memang seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat ini contoh untuk 3 stage. Jadi dia secara bertahap ditingkatkan dan sebenarnya yang penguatan utamanya itu ada di stage 2 dan sisanya penguatannya lebih kecil dan juga digunakan sebagai buffer amplifier. Nah, untuk tadi kita melihat adalah voltage amplifier, yaitu yang sumbernya adalah sumber tegangannya di sini adalah tegangan dan dipengaruhi oleh tegangan, dan ini adalah beberapa tipe amplifier lainnya. Itu ini pertama tadi ada voltage amplifier, lalu ada current amplifier, bentuknya adalah seperti ini. Jadi sumber di sininya adalah arus dan dikuat apa namanya dipengaruhi oleh besarnya arus yang berada di eh, resistansi input. Nah, berikutnya adalah transconduction amplifier. Transconduction amplifier itu memiliki sumber tegangan, ini adalah apa namanya untuk di sumbernya adalah berupa arus, tapi dia dipengaruhi oleh besarnya tegangan di resistansi input. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah trans resistance amplifier. Ini adalah di sini adalah sumber tegangan dan dia dipengaruhi besarnya oleh arus. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya sama saja ya untuk penguatannya, hanya nanti dilihat apakah satuannya volt per volt, ampere per ampere. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu ini ya. Jadi untuk tadi voltage amplifier berarti penguatannya AV0-nya adalah V0 per VI. Sedangkan yang current amplifier penguatannya adalah I0 I0 IO, arus output dibagi dengan masukannya I1 di sini. Nah, sedangkan untuk transconductance, jadi ini untuk short circuitnya ya. Jadi penguatannya adalah I output dibagi dengan V input. Nah, jadi I yang mengalir ke sini juga sama. Dan untuk trans resistant amplifier penguatannya adalah VO per I input. Nah, jadi sebenarnya kalian hanya melihat bentuk di sini itu seperti apa. Apakah voltage amplifier, ya voltage amplifier, current amplifier, atau transconductance amplifier, ataupun trans resistant amplifier. Itu bisa dilihat di bagian di sininya gitu ya. Sumbernya itu dipengaruhi oleh sumbernya apakah tegangan dan dipengaruhi apakah oleh tegangan atau arus seperti itu. Nah,
Itu tipe-tipe lainnya dari amplifier. Lalu hubungan dari keempat model amplifier ini besarnya tegangan hubungan singkat atau terbuka pada R output dari amplifier pada masing-masing model adalah besarnya seperti ini. Jadi V1 sama dengan AV0 VI, jadi V1 itu yang berada di output sininya. V2 berarti untuk yang kedua adalah AI dikalikan dengan R0 untuk V2-nya, dan ini adalah V3 dan ini adalah V4-nya. Gitu. Jadi tegangan pada masing-masing ini di sini di R0 dan di sini dan di sini dan di sini. Nah, ingat bahwa I input arus input ini, nah atau yang ini, nah ini ya, itu sama dengan VI per RI, itu nilainya akan selalu sama ya, VI-nya di sini, ya, atau ini, nah, itu adalah I1 I input adalah VI per RI, sehingga kita bisa mengubah I di sini atau VI di sini V0, nah ini ya, VI mana VI I1 ataupun VI di sini, dan kita bisa menghubungkan misalnya di sini AV0 yang ini gitu ya, kita bandingkan dengan yang bagian bawahnya yang ini. Nah, berarti AV0 sama dengan ini adalah VI per I1. AV0 VI ini akan sama dengan AIS I1 dikalikan dengan R0, sehingga ini ya, berarti kan AV0 VI misalnya untuk yang pertama ini sama dengan AIS I1 dikalikan dengan R0. Lalu kita pindahkan V1-nya ke bawah sini, sehingga menjadi V0 sama dengan AIS dikalikan I1 per VI1 VI ya, I1 I input dibagi V input dikalikan R0. I1 per I input per VI ini bisa kita lihat di sini itu sama dengan I per V-nya ini itu sama dengan 1 per RI. Nah, sehingga besarnya adalah menjadi yang ini. AV0 sama dengan AIS R0 per RI. Nah, ini jadi kesebandingan ya. Kalau kita kita ingin membandingkan atau menukar gitu ya dari satu tipe amplifier ke amplifier lainnya. Dalam hal ini kita referensinya di AV0 semua, dan kita bandingkan dengan dari voltage amplifier dibandingkan dengan current amplifier, transconductance amplifier, dan transresistance amplifier. Nah, ini adalah hubungannya gitu ya, untuk hubungan penguatannya. Nah, untuk mengukur mengukur RI dan R0, jadi tentu kalau kita misalnya membeli apa namanya amplifier gitu ya, amplifier umumnya itu ada beberapa spesifikasinya gitu ya. Kita bisa melihat dari tabel spesifikasi yang diberikan. Cuma kalau kita ingin mengukur ini, untuk mengukur resistansi input suatu amplifier yang telah jadi gitu ya. Jadi kalau dari misalnya beli, dapat dilakukan dengan memasang sumber tegangan sebesar VI, ini amplifier sumber tegangan, dan ukur besarnya arus masukan I1 ini I input sorry, dan kita bisa mengukur masukan I input. Nah, tentu dalam beberapa kasus besarnya resistansi itu bisa berubah ya dari atau ada error dari spesifikasinya gitu ya. Entah itu misalnya saja memang terjadi error dari pabriknya, atau mungkin karena amplifiernya sudah pernah dipakai atau sudah lama sehingga resistansinya berubah gitu ya, atau terkena panas dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengukurnya dengan memasangkan sumber tegangan VI, dan kita bisa mengukur besarnya arus
I inputnya. Nah, besarnya resistansi input adalah RI sama dengan VI dibagi dengan I input. Seperti itu. Untuk jadi kita di sini pasangkan suatu sumber, ya, sumber tegangan VI, dan di sini ada arus yang mengalir, maka kita bisa menghitung, misalnya ini adalah dia V-nya apa, V? VI ya. Nah, VI, nah maka ini adalah I inputnya, maka kita dapatkan RI. Seperti itu. RI sama dengan VI per I input. Untuk mengukur resistansi keluaran amplifier adalah dengan menggroundkan masukan dan memberikan sumber pada keluaran amplifier. Jadi kebalikannya kita groundkan di sini dan memberikan sumber di sebelah sini. Karena ini di-groundkan, kita gambar di sini aja. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini sumber apapun, misalnya kita menggunakan yang sumber tegangan. Nah, ini ya, seperti ini. Ini. Nah, jadi di sini untuk mengukur bagian RO-nya ini, nah, kita bisa menggroundkan bagian sini, digroundkan. Nah, ini lalu kita pasangkan sumber tegangan pada keluaran amplifier di sini. Nah, jadi karena di sebelah kiri digroundkan, artinya di sini tidak ada arus yang mengalir, maka tegangan di sini pun menjadi 0. Maka tegangan yang di sini karena dipengaruhi arus ataupun tegangan gitu ya, ini maka menjadi 0 pula. Misalnya itu untuk tegangan ini menjadi 0. Gitu. Sehingga kita bisa melihat tegangan arus yang mengalir ke sini. Misalnya ini adalah masukan sumber juga, misalnya VI. Nah, seperti ini. Kita bisa mengukur arusnya berapa, maka kita bisa mendapatkan RO-nya. Berarti RO sama dengan VI dibagi I. Nah, seperti itu kira-kira. Tentu dengan catatan bahwa kita memiliki RS yang nilainya relatif kecil dibandingkan dengan LO-nya, seperti itu. Oke, oh ini ada gambarnya ternyata. Nah, ini ya. Jadi untuk yang keluaran, jadi bentar, saya hapus dulu. Nah, jadi gambarannya kalau misalnya kita membeli amplifier atau punya misalnya amplifier yang sudah ada, nah, jadi ini untuk mengukur bagian RO-nya ya, sumber tegangan ini. Jadi kita groundkan di bagian masukannya, dan di keluarannya kita masukkan tegangannya, berikan sumber tegangan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang respon frekuensi amplifier. Jadi ternyata amplifier itu memiliki suatu respon frekuensi tertentu pada respon gitu pada frekuensi yang tertentu gitu ya. Jadi masukan sinyal amplifier dapat diekspresikan sebagai penjumlahan sinyal sinusoidal. Nah, ini itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Salah satu karakteristik amplifier adalah responnya terhadap masukan sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Jadi ternyata tidak semua frekuensi itu akan dikuatkan pada amplifier. Nah, karakteristik amplifier tersebut disebut sebagai respon frekuensi amplifier. Jadi ada beberapa rentang frekuensi yang dikuatkan dan juga ada beberapa rentang yang ternyata tidak dikuatkan atau bahkan dilemahkan gitu ya. Nah, bagaimana mengukur respon frekuensi amplifier? Ya, gampangnya ya, ini di sini kita bisa melihat amplifier memiliki tegangan masukan sinusoidal dengan amplituda VI misalnya ya. Jadi ini adalah peak-nya misalnya, atau ya, kita bisa menggunakan peak, bisa menggunakan RMS dan lain sebagainya, dan diukur juga di bentuk yang sama ya di sini. Dan
amplitude keluarannya misalnya V0 gitu ya. Dengan frekuensi yang sama, namun akan memiliki perbedaan fasa. Jadi di sini nanti keluarannya itu fasanya akan berubah. Dan nanti kalau kita ubah-ubah frekuensinya, ini ya bagian omeganya atau bagian F-nya, nah kita bisa melihat responnya itu dilihat dari amplitudanya nanti akan berubah pula gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari frekuensi berapa gitu dia mulai naik dan dari frekuensi berapa dia mulai turun amplitudanya. Nah, transmisi amplifier atau fungsi transfer amplifier dinotasikan oleh T omega. Maka T omega itu besarnya adalah V0 per VI dan sudut T omeganya itu adalah sama dengan V, kita sebut saja dengan V. Jadi untuk mendapatkan respon frekuensi lengkap, frekuensi sinusoidal masukkan diubah-ubah dan dilakukan pengukuran ulang untuk T magnitud dan fasa T tersebut. Hasil akhir dapat berupa grafik antara magnitud T omega versus frekuensi. Ini ada yang disebut dengan respon magnituda dan sudut T omega versus frekuensi yang disebut dengan namanya adalah respon fasa. Jadi kita bisa melihat untuk setiap frekuensi berapa respon apa namanya berapa magnituda yang didapatkan dan berapa fasa yang digeser. Nah, umumnya magnituda transmisi ini dituliskan dalam bentuk desibel dan plotnya 20 log dari T omega ya. Jadi plotnya itu 20 log T omega versus untuk frekuensinya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi pada saat ini untuk hanya magnitudanya ya, belum fasanya. Jadi tidak melihat fasa. Jadi di sini contohnya misalnya ya. Jadi pada saat kita melihat dari frekuensi 0 atau DC gitu ya sampai frekuensi yang tinggi, kita melihat ada jadi kita di sini kalau gambaran di sini contohnya adalah ini nilainya itu adalah tidak sesuai dengan penguatan yang harusnya terjadi gitu ya di sini hingga pada suatu saat dia nilainya adalah kurang dari 3 dB kurang 3 dB dari nilai yang seharusnya didapatkan. Nah, ini adalah batasnya, sebut saja omega 1. Lalu setelah melewati frekuensi omega 1, dia mendapatkan apa namanya gain yang flat di sini. Jadi hampir sama sepanjang rentang ini, yaitu sesuai dengan penguatan yang ditentukan gitu ya, sesuai dengan spesifikasinya. Hingga pada suatu frekuensi tertentu dia akan mulai turun lagi. Nah, ini adalah maka ini yang disebut dengan bandwidth, yaitu penurunan atau jatuh sebesar 3 dB dalam magnitudanya. Itu adalah bandwidth ya. Umumnya ya 3 dB ini nilai umum, tapi bisa saja definisinya untuk suatu keadaan itu bukan 3 dB gitu ya, tergantung dari kasusnya. Tapi umumnya kita menggunakan penurunan sebesar 3 dB untuk menentukan cut off seperti itu ya, bandwidth. Nah, sehingga ini adalah bandwidthnya sebesar dari omega 1 sampai omega 2 gitu. Nah, jadi letak frekuensi dengan gain amplifier mendekati konstan sampai jatuh sebesar 3 dB. Nah, ini disebut sebagai amplifier bandwidth. Umumnya amplifier dirancang sedemikian sehingga bandwidth sesuai dengan spektrum sinyal yang dibutuhkan untuk dikuatkan. Di luar itu, amplifier akan mendistorsi sinyal masukan. Seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya nanti ya. Ini contohnya misal di audio gitu ya. Audio untuk musik mungkin misalnya di sekitar 100 Hz sampai 20 kHz. Artinya itu adalah bandwidth yang diinginkan. Dan dalam beberapa kasus DC itu tidak diinginkan ya. Frekuensi rentang DC itu tidak diinginkan atau apa namanya tegangan DC tidak diinginkan, maka ya tidak apa-apa dihilangkan di sini, diturunkan ya, didistorsi gitu. Tapi kalau misalnya dia diinginkan, maka bagian yang rendah ini tidak boleh ada cut off di sebelah kirinya gitu, tidak boleh batas. Jadi dia harus naik terus
Gambarannya kira-kira ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kalau dibutuhkan penguatan di bagian DC. Kalau tidak, ya ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk mengevaluasi respon frekuensi amplifier, analisisnya kita menggunakan apa namanya rangkaian sebanding amplifier dan lihat semua komponen reaktifnya gitu ya di menggunakan kapasitor ataupun induktornya itu komponen reaktif itu. Nah, ini sudah dipelajari di rangkaian listrik 2 ya. Bentar, komponen reaktif rangkaian listrik 1 atau 2 ya? Ya, pokoknya rangkaian listrik di rangkaian listrik. Dan ini juga untuk nanti mungkin penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat juga di sinyal dan sistem tentang transformasi Fourier dan juga transformasi Laplace. Nah, untuk analisis domain frekuensi, maka kita akan mengubah C menjadi 1/J omega C dan L menjadi J omega L. Nah, sehingga T omega itu dan T omega itu sama dengan V0 omega V output dibagi dengan VI dalam omega. Jadi ini sangat tergantung misalnya dari rangkaian komponen reaktifnya seperti apa. Nah, bisa juga untuk simplifikasi dengan menggunakan peubah frekuensi kompleks atau transformasi Laplace sehingga S-nya itu adalah J omega sehingga C itu menjadi 1/SC dan L induktansi menjadi S dikalikan dengan L. Dan di sini fungsi transfernya atau fungsi alihnya TS adalah V0S dibagi dengan VIS. Jadi sebenarnya sama ya karena ini hanya mengubah S menjadi J omega. Nah, tapi untuk mendapatkan frekuensi fisis itu adalah frekuensi yang biasa kita hitung hertz dalam hertz ya, 100 hertz, 1 kilohertz dan lain sebagainya, itu adalah frekuensi fisis, bukan frekuensi kompleks, maka kita nanti bisa mengubahnya lagi menjadi T omega, itu fungsi alih dalam frekuensi F ataupun frekuensi omega. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu gambarannya ya. Jadi bagaimana kita menentukan T omega ini, itu bisa kita hitung atau dilakukan analisis contohnya dengan yang namanya single time constant. Ini juga sudah dilakukan harusnya di rangkaian listrik. Nah, jadi contoh analisis karakteristik respon frekuensi sederhana dengan jaringan single time constant ini mengandung setidaknya satu komponen reaktif dan satu resistansi. Ini nggak paling gampang ya. Dan kita tahu bentuk sebelah kiri ini adalah low pass, ini adalah jaringan low pass, dan jaringan yang sebelah kanan ini adalah jaringan high pass. Seperti itu. Jadi ada salah satu fungsi filter. Nah, jadi ini adalah langsung ini ya hasilnya. Jadi kalau kita menghitung maka transfer functionnya itu adalah untuk low pass K dibagi 1 plus S per omega 0. K-nya ini menentukan gain dari rangkaian tersebut. Karena ini dia apa namanya rangkaiannya pasif, di sini tidak ada sumber tegangan kecuali sumber sumber untuk tidak ada masukan tegangan lain ya selain dari sumbernya ini. Ini adalah rangkaian filter pasif. Maka K-nya itu adalah suatu nilai yang membuat nanti amplitudanya adalah 1 gitu. Nah, untuk high pass bentuknya menjadi Ks per S plus omega 0. Nah, untuk TJ omeganya adalah seperti ini. Dan untuk high pass adalah seperti ini. Nah, untuk magnitudanya ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Lepas ya. Sedangkan untuk high pass bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat dengan apa namanya omega 0-nya ini kan omega apa namanya frekuensi cutoff-nya dan omeganya ini adalah peubah dari frekuensinya. Jadi frekuensi yang bisa berubah-ubah. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau misalnya omeganya itu adalah 0 untuk low pass ya. Misalnya omeganya ini adalah 0. Nah, ini adalah 0, maka hasil yang bawah ini menjadi 1 sehingga magnitudanya menjadi K. Artinya pada frekuensi DC atau frekuensi rendah nilainya adalah K. K itu tadi adalah
nilai kalau tidak ada penguatan ya berarti nilainya adalah 1 ya gitu atau 0 dB. Nah, kebalikannya kalau misalnya omeganya itu adalah menuju tahingga, frekuensinya sangat tinggi, maka di bagian bawah ini menjadi nilai tahingga kan atau nilai yang sangat tinggi sehingga suatu nilai konstan dibagi tahingga adalah mendekati 0. Jadi kita bisa melihat untuk kasus ini di frekuensi tinggi dia akan nilainya terdistorsi mendekati 0. Kebalikannya terjadi pada high pass. Nah, untuk respon fasanya itu bentuknya akan seperti ini. Nah, transmisi pada omega ya ini tadi ya yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Pada omega sama dengan 0 dan omega sama dengan tahingga. Jadi kebalik. Lalu 3 dB frekuensinya itu omega 0 itu nilainya adalah 1 per tau dengan taunya adalah time constant atau tau sama dengan C dikalikan R untuk rangkaian RC sedangkan kalau rangkaiannya adalah LC itu adalah LR berarti L dibagi dengan R. Nah, ini adalah sifat dari apa namanya? Dari STC ya, single time constant seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa omega 0 ini sangat berbanding terbalik dengan time constantnya ini. Ini adalah respon waktu gitu untuk respon waktu suatu rangkaian dalam merespon sinyal masukan. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin omega 0-nya itu kecil, jadi batasnya itu mendekati frekuensi yang cukup rendah, maka taunya itu harus menjadi besar. Yang artinya time konstannya itu sangat besar. Jadi kita apa namanya jadi responnya itu menjadi sangat lama atau lambat seperti itu atau sluggish ya istilahnya ya. Nah, jadi makanya untuk rangkaian sederhana ini RC seperti ini entah itu low pass ataupun high pass itu apa namanya sebaiknya tidak digunakan untuk nilai omega 0 yang rendah gitu di frekuensi rendah gitu karena nanti responnya akan sangat lama atau sluggish. Kita akan melihat Bode plotnya untuk masing-masing. Ini yang sebelah kiri adalah untuk jaringan low pass dan ini sebelah kanan adalah jaringan high pass. Jadi kita bisa melihat di sini dia awalnya adalah besarnya adalah K, lalu semakin lama semakin turun hingga pada bagian di 3 dB ini omega sama dengan omega 0 dia mulai berturun dan besar ini jatuh sebesar 3 dB dan lama-lama akan semakin kecil gitu ya. Nah ini adalah fasanya. Dalam beberapa kasus kita tidak terlalu perlu mementingkan pergeseran fasa ya. Tapi misalnya dalam di sini kita bisa melihat bahwa khususnya di bagian sini ya, karena ini kan bagian yang terdistorsi atau bagian yang tidak dilihat. Jadi ada perbedaan ini ya pergeseran fasa khususnya di dekat bagian apa nih cut off-nya seperti itu. Untuk misalnya untuk kasusnya adalah musik gitu ya, sinyalnya adalah musik yang dia rentangnya cukup tinggi gitu ya dari bass yang mungkin rentangnya sekitar di 100 Hz sampai treble yang rentangnya mungkin sampai 10 kilohertz atau bahkan 15 kilohertz kalau suara di tengah-tengah. Nah, itu harus hati-hati karena dia nanti apa namanya artinya terjadinya pergeseran fasa ini nanti tidak sinkron gitu ya antara frekuensi yang rendah dengan frekuensi yang tinggi gitu untuk kasus seperti itu. Maka nanti harus ada selanjutnya rangkaian untuk mendelay gitu ya bagian yang pergeseran fasanya terlalu cepat dan juga bagian yang pergeseran fasanya terlalu lambat seperti itu. Jadi untuk mensinkronkan kembali seperti itu. Nah, ini pun kasus yang sama untuk jaringan high pass. Jadi dia naik gitu ya di sini sampai dia mencapai 3 dB di bawah amplituda yang diinginkan itu 0 dB ya di sini ya sampai 0 dB. Jadi di sini adalah minus 3 dB.
pada saat omega sama dengan omega 0. Nah, ini adalah high pass. Nah, ini juga sama. Jadi yang kita lihat adalah dari sini saja sebenarnya, karena bagian sini kan sebenarnya terdistorsi gitu ya. Jadi hanya bagian sini yang perlu kita lihat. Nah, ya sampai ke sana gitu ya. Nah, ini pun sama ya. Jadi terjadi perbedaan pergeseran fasa yang artinya kalau sinyal kita seperti musik tadi yang rentangnya sangat panjang itu bisa menjadi tidak sinkron gitu ya, dan harus disinkronkan di menggunakan rangkaian berikutnya. Nah, itu contohnya. Untuk materinya saya bisa selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.